Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, malam ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Beliau merupakan mantan napi teroris, Ustadz Syahid, atau di sehari-hari dipanggil Ustadz Dian. Oke, Ustadz Dian, saya panggilnya Ustadz apa nih? Ustadz Syahid apa Ustadz Dian nih? Kalau Ustadz Syahid itu dulu waktu masih jadi, ya. sekarang alhamdulillah sudah oke, sudah selesai ya. Sudah melewati masa itu. Ya, panggil aja Ustadz Dian. Ustadz Dian. Ya. Oke, Ustadz Dian, boleh diceritakan kapan mulai dulu terpapar? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya menyapa rekan-rekan semua, terutama pada host kita nih, Pak Ustadz Jamrong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat kehormatan bisa diundang di podcast GP Ansor ya. Ya, betul. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk podcast ini. Kesempatan ini saya sampaikan kembali bahwa saya ikut ya berpartisipasi dalam podcast ini untuk membayar kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan dulu ketika saya berseberangan dengan ideologi negara. Ya, saya menjadi terpapar seperti yang tadi ditanyakan. Waktu itu saya di tahun 2000. 2000 ya, Tahun 2000 saya ada pendidikan yang mengarah kepada tindakan atau pemahaman terorisme, radikalisme. Ya, sampai ke klimaksnya sampai di tahun 2013-2014 ketika saya mulai membuka ke luar negeri. Waktu itu ada peristiwa ISIS di Suriah. Begitu. Jadi ISIS di Suriah ini menginspirasi saya untuk berislam secara kafah pada waktu itu. Islam kafah. Iya. Islam kafah waktu tahun 2013-2014 saya mengenal ISIS yang mana memang saya dapatkan dari internet. Gitu. Di sana disampaikan berita-berita tentang syariat Islam, bagaimana di sana ditegakkan syariat Islam, gitu. Ternyata begitu saya tahu sekarang itu semua adalah propaganda. Ya, hanya propaganda, itu hanya ya bahasa kalau ini promosi lah, promosi supaya kita juga terlibat dalam kejadian-kejadian seperti itu. Oke, Pak Ustadz, tadi kan tahun 2000 ya. Ya, tahun 2000. Sementara tertarik dengan ini sih 2013. Ada masa 13 tahun kira-kira. Ya. Dalam fase itu mengikuti kajian-kajian atau aktivitas lainnya? Betul. Di 13 tahun itu saya aktif di pemahaman Negara Islam Indonesia atau disebut NII. Iya. NII dari tahun 2000 sampai 2013. Itu saya di NII. Nah, cuma di NII itu hanya sebatas kajian-kajian bagaimana kajian tentang berhukum kepada hukum Allah, selain kepada hukum Allah adalah togut, kafir, syirik gitu ya, termasuk ya kepada pemerintah ini ke Indonesia. Nah, makanya 2013 saya mencoba lebih tinggi lagi. Kalau di NII hanya kajian-kajian dan teori, di ISIS ini sudah kepada Amalia kepada praktek. Wah, ini lebih menarik. Berarti menantang ya. Berarti saya masuk surganya lebih cepat. Masuk surga lebih cepat. Itu waktu saya punya pikiran seperti itu gitu. Nah, akhirnya ketemulah dengan tokoh-tokoh di ISIS seperti Ustadz Abu Bakar Basir gitu kan. Pertemuannya di Indonesia atau di luar Indonesia? Di Indonesia. Saya masih di Indonesia. Ya, masih di Indonesia. Tapi saya saya mengirim jamaah saya untuk berjihad di Suriah gitu.
2014 saya mulai mendirikan apa namanya kelompok ya, kelompok ISIS tersebut ya di salah satu di pesantren di Cianjur. Di Cianjur. Namanya langsung ISIS. Ya, afiliasi ke ISIS, afiliasi ke ISIS. Afiliasi ke ISIS merekrut mantan-mantan orang yang pernah ada di NII. Saya rekrut gitu. Kamu nggak usah di NII, di NII itu hanya teori. Ayo kita berjihad. Nggak seru. Ingat. Saya bawa ke ISIS dari NII dan alhamdulillah ya waktu itu ya banyak yang ikut gitu. Kalau di NII masuk surganya cepat, kita cari yang ekspres. Iya, di ISIS betul gitu. Nah, kira-kira di 2014 ini kegiatannya apa saja? 2015 kita mulai membina kajian, memahamkan jamaah tentang Islam kapah tadi, Islam khilafah gitu. Nah, sampai di tahun 2018 ya kita ada iqdad, latihan semi militer, kita adakan di laut, ada di gunung, ada di darat. Memang itu kegiatan pelatihan militer ya? Iya, betul. Dipersiapkan untuk Dipersiapkan untuk perang. Dan musuh kita saat itu adalah salah satunya Ansor. anak GP Kita yang Ansor. ditembak, Bos. GP Ansor. Dan itu clear ya, Ansor itu dianggap sebagai musuh ya? Iya, betul waktu itu. Karena ya memang kan Ansor sangat terlihat untuk menjaga NKRI-nya dan musuh kita kan dulu ya negara ini, NKRI ini. Ya, selain TNI, Polri termasuk juga Ansor. Makanya nih saya mohon maaf nih Kang Jamrong, tadi pagi nih saya bikin status WA gitu. Saya bikin status itu, cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya. Boleh jadi orang yang kamu cintai itu akan menjadi orang yang kamu benci. Gitu. Dan bencilah orang yang kamu benci sewajarnya. Boleh jadi orang yang kamu benci itu menjadi cinta. Nah, termasuk Ansor. Gitu. Dulu dibenci, sekarang cinta. Insya Allah. dulu. Iya. Gitu, Masya Allah. Saya nggak sadar kalau hari itu saya akan ada kegiatan seperti di GP Ansor, Masya Allah. Mudah-mudahan ya ini menjadi menjadi ya ukhuwah Islamiyah kita, Insya Allah gitu kan, menjadi tali persaudaraan lah. Mulai dari sini termasuk ikhwan-ikhwan saya, saudara-saudaranya mantan napiter gitu. Mari kita sama-sama saat ini menghilangkan seluruhnya perbedaan-perbedaan yang selama ini kita bangun, kita jadikan sama mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini, Insya Allah. Pak Ustadz ditangkap Densus tahun berapa? Saya ditangkap tahun 2018. 2018 ditangkap waktu itu di Cianjur. Di Cianjur. Saya meninggalkan 1 istri dan 4 anak. Dan anak keempat saya itu masih waktu itu usia 1 bulan. Masih bayi. Masih bayi, sangat bayi. Iya, begitu saya pulang, dia udah bisa ngomong. Jadi dia nanya, "Umi itu siapa?" Ini bapakmu, Nak. Umi itu siapa katanya gitu kan. Dia nggak kenal siapa bapaknya. Selama itulah saya meninggalkan anak yang keempat saya itu ya, dan termasuk ya ini menjadi musibah terbesar saya juga gitu kan. Terutama ke orang tua saya, ke emak saya gitu. Emak saya sampai sakit ya, sampai hari ini juga masih berobat. Nah, gara-gara saya waktu itu saya juga menjadi menjadi sangat berdosa dan bersalah. Ya, saya hanya berdoa sekarang supaya ibu saya khususnya ya dan bapak saya juga sehat terus. Amin. Ya. Itu Pak Ustadz, tadi posisi di 2014 sampai 2018 ini aktivitasnya sangat padat. Iya. Nah, posisi Pak Ustadz sendiri sebagai apa? Saya menjadi Amir Majlis Syuro. Amir Majlis Syuro. Iya, yang membaiat anggota baru untuk menjadi Teroris. Iya. Dan itu mulai proses panjang nggak dari mulai rekrutmen sampai baiat? Itu ada 3 kategori sebetulnya. Yang kategori pertama, kalau dia punya basic yang tadi saya ceritakan, dia dari NII, itu mudah. Ya, itu mudah, hitungan jam bisa lah, langsung.
Tapi kalau yang dia punya basicnya karena yang kedua, ini kategori yang kedua, yang punya basicnya karena sentimen ke negara, itu perlu beberapa hari. Nah, kalau yang dari umum, ya umum banget, nah ini bisa sampai 1 atau 2 bulan. 1-2 bulan. Baru kita jadikan atau kita masuk ke rekrut menjadi baiat untuk menjadi anggota kita, menjadi teroris lah, seperti itu. Doktrin apa yang disampaikan sehingga mereka berbaiat untuk bergabung di organisasi? Doktrinnya seperti kelompok-kelompok yang lain pada umumnya, kelompok-kelompok underground ya, Islam underground itu kepada hukum sebenarnya, kepada hukum, bahwa dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, fasikun, zolimun. Kan dalam Al-Qur'an seperti Betul, itu di surat Al-Maidah itu. Itulah yang menjadi dasar ya untuk orang itu melihat Indonesia ini tidak berhukum kepada hukum Allah. Gitu. Untuk tafsir yang kita miliki, pendapat yang kita miliki waktu itu. Diyakini dan jadikan doktrin. Ya, jadikan doktrin. Loh, lihat Indonesia, dia nggak pakai hukum Allah, gitu kan? Ini negara kafir nih, harus diperangi nih. Ini termasuk kewajiban seorang Muslim menegakkan syariat Islam di Indonesia. Nah, pemikiran sempit itulah yang kemudian waktu saya ditahan itu menjadi renungan, jadi muhasabah, bahwa hukum Allah itu tidak sesempit yang waktu itu kita pikirkan. Bahwa hukum Allah itu luas, termasuk kita sholat. Sholat ke masjid itu hukum Allah. Apakah dilarang oleh negara? Tidak. Wanita muslimah menggunakan jilbab, itu kan termasuk hukum Allah. Betul. Apakah di negara dilarang? Tidak. Betul. Pergi haji dan umroh bahkan difasilitasi. Betul. Gitu. Nah, kenapa kita dulu berpikiran sempit bahwa hukum Allah itu hanya sebagian yang tidak dijalankan negara? Itu kan menjadi tugas kita sebenarnya untuk berdakwah seperti itu kan. Dan itu pun perlu kajian-kajian lagi. Nah, itulah yang menyebabkan dasar kita untuk tadi baiat. Berapa puluh orang yang sudah dibaiat, Pak Ustadz? Hampir di atas 300 orang. 300 orang dibaiat? 300 orang. Itu dalam berapa tahun itu? Itu kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun gitu. Karena kita punya ranting-ranting. Ya, ranting ada di Jakarta Utara, ada di Bekasi, ada di Tasik, ada di Tangerang, ada di Cianjur, ada di Bandung. Nah, semua ranting-ranting itu kalau baiat semuanya dikumpulkan di suatu pila. Nah, saya menjadi tugas atau petugas untuk mengambil baiat. Nah, dari 300 orang ini apa ada yang sudah melakukan amaliyah? Untuk amaliyah secara terang-terangan kita baru proses kepada tahap pelatihan membuat petasan lah, tapi dalam bentuk besar gitu, bukan petasan lebaran, bukan besar. Betul. Itu sudah dengan daya ledak tinggi ya. Ya, itu sudah kita persiapkan. Ya, persiapkan untuk latihan membuat petasan gitu. Yang dipersiapkan waktu itu untuk event-event negara gitu. Kita bikin petasan tersebut ya. Daya ledak tinggi gitu. Ya kalau bom, saya nggak tahu apakah jadi bom atau jadi roket, saya nggak tahu. Tapi upaya itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Untuk memperkuat skill. Iya. Amalia. Karena kita punya alumni dari Afghanistan. Ada alumni Afghanistan. Yang kita rekrut dan kita pun merekrut orang yang biasa membuat petasan komersil untuk acara-acara Ramadan atau pernikahan. Nah, kita rekrut mereka. Direkrut juga agar ilmunya dibagi. Iya, betul. Oke. Pak Ustadz, sebelum dijemput oleh Densus, merasa tidak ini adalah upaya perlawanan terhadap negara, mengancam negara dan sedang dipantau oleh negara? Iya, betul. Kita memang sudah sangat siap sekali kapanpun, dimanapun. Ketika memang sudah berhadapan dengan katakanlah tadi Densus, dengan Polri, dengan TNI, kita sudah siap untuk siap ditangkap, siap mati. Bahkan saya kalau
kalau saya pergi dari rumah, izin ke istri saya selalu bilang, kalau Abi nggak pulang lagi, berarti Abi mati syahid. Saya sudah bilang seperti itu. Itu disampaikan langsung ke istri. Ke istri, setiap kali mau berangkat. Mau berangkat saya ngisi pengajian, saya mau berangkat mau iqdad, mau latihan semiliter tadi, atau saya mau ikut kegiatan apapun, saya sudah izin kepada Sudah memberikan wasiat. wasiat kepada istri. Sudah siap waktu itu. Sampai seperti itu waktu itu. Bahkan saya bilang, ya mudah-mudahan kita ketemu di surga. Doktrin saya kepada istri. We run to die. Iya. Begitu. Oke. Pak Ustadz, di 2018 pada saat ditangkap itu di Jakarta atau di Bandung atau di mana? Di Cianjur. Ditangkap di Cianjur. Saya ditangkap di Cianjur sekitar sore. Ya, ini ada cerita menarik nih, Kang. Saya menarik itu, saya ditangkap Densus sore ya, sekitar jam 4 jam 5. Begitu perjalanan menuju Jakarta, Polda Metro Jaya waktu itu tempat saya ditahan. Densus bilang ke saya, Pak Ustadz, saya izin mampir dulu di rumah makan, saya mau buka puasa. Itulah yang menjadi muhasabah saya juga, menjadi pelajaran saya juga, bahwa Densus yang selama ini saya musuhi, ternyata dia sedang puasa Senin Kamis. Oh, itu menjadi apa ya? Menjadi pelajaran buat saya. Oh, Densus yang saya musuhi, yang saya katakan togut, yang saya katakan, mohon maaf ya, yang saya katakan anjing, itu ternyata Menjalankan syariat syariat Islam. Islam. Ternyata ada yang salah dalam pemahaman saya. Nih, ini mulai. Ini beberapa saat setelah dijemput. Iya, ini mulai menjadi bahan saya lah, menjadi bahan muhasabah saya ketika saya di kamar, di tahanan, di ruang tahanan, yang mana di ruang tahanan itu kan saya nggak punya aktivitas lain apapun kecuali saya harus muhasabah. Di situ saya mulai muhasabah. Oh, sampai akhirnya saya ketemu dengan petugas yang lain, saya ketemu dengan mantan napiter yang sudah duluan juga berubah, mulai diskusi lagi, termasuk ketemu guru saya Ustadz Haris Amir Pala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau, Amin. mensehatkan beliau. Begitu. Di situ mulai diskusi saya tuh, oh ternyata pemahaman yang selama ini salah. Dan waktu saya di luar nggak ada waktu untuk muhasabah karena mulai bangun subuh sampai tidur aktivitas untuk kajian, untuk iqdad, untuk saya mengunjungi beberapa tempat iwan-iwan yang mau saya persiapkan untuk itu. Dan dilatar belakangi oleh kebencian. Iya, kebencian. Ya, istilahnya mungkin Kang Jambrong juga mungkin saat ini melihat kan ketika BBM naik. Nih, ini kan lagi rame nih BBM naik nih. Betul. Momen yang paling tepat untuk orang-orang yang seperti saya menjadikan masyarakat atau rakyat yang sedang kecewa ini menjadi teroris. Itu mudah sekali. Untuk rekrutmen ya. Untuk rekrutmen mudah sekali. Oke. Sekarang kita tinggal refleksi lah misalkan. Contoh, kenapa Indonesia harus BBM-nya naik padahal sumber daya alamnya sangat melimpah? Oh, ini ternyata karena pemerintahnya, pemimpinnya tidak berhukum kepada hukum Allah. Kan mudah kan? Gitu. Padahal Barang langsung jadi. iya, padahal bukan di situ kan kondisi situasinya pun bukan di situ, bukan permasalahan segampang itu. Betul. Tapi karena yang kita rekrut juga lagi sedang kecewa, kan jadi mudah. Chemistry-nya ketemu. Iya, cepat. Pak Ustadz, divonis berapa tahun? Alhamdulillah, waktu saya divonis itu sedang tidak ada momen apapun, jadi saya divonis hanya 2 tahun, 24 bulan ya, 24 bulan, 2 tahun. Alhamdulillah, saya menjalankan hukuman di Polda Metro Jaya sekitar 22 bulan, dikunci tanpa dibuka. 22 bulan saya tidak kena matahari, tidak kena air hujan. Alhamdulillah tuh. 22 bulan itu di sel terus? Di sel terus. Nggak keluar-luar? Nggak keluar. Nggak berinteraksi? Nggak berinteraksi kecuali sama petugas kalau ada kesempatan. Seperti itu. Nah, menjelang pulang 2 bulan kira-kira
Nah itu baru saya dipindahkan ke Lapas Cianjur. Nah pulang dari Lapas Cianjur di dua bulan terakhir di masa tahanan saya. Oke, selama 22 bulan itu kira-kira apa yang dilakukan Pak Ustadz? Stres atau apa? Atau malah ini menjadi refleksi seperti tadi? Nah, saya cerita sedikit ya. Jadi ketika pertama kali saya merasakan namanya borgol, di situ kemudian saya berdoa kepada Allah. Ya, doanya hanya ingin istirahat saya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tolong istirahatkan kondisi saya. Baru di situ saya mulai istirahat. Artinya selama sebelum ditahan saya nggak punya waktu untuk istirahat. Aktivitas tadi udah luar biasa. Nah ketika ditahan itu saya jadikan sebagai tempat untuk istirahat. Saya bisa, alhamdulillah nih, masya Allah bisa hatam Quran berkali-kali di dalam tahanan itu. Saya bisa muhasabah banyak tadi tentang kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan itu. Kenapa saya mesti ditahan? Ada kesalahan apa nih? Itu berarti saya punya salah nih. Nah, tahan seperti itu. Dan alhamdulillah ini sedang proses, mohon doanya. Amin. Saya sedang menulis buku di dalam tahanan itu. Baru setengah jadi nih, insya Allah saya jadikan waktu saya nimpo pulang ketika di rumah ini saya jadikan ini insya Allah gitu. Mudah-mudahan sih jadi jadi itu juga jadi tebusan kesalahan-kesalahan saya itu. Amin, amin. Ya. Nah, muhasabah, refleksi. Nah, kemudian ada pernah terpikir setelah pulang saya mau ngapain? Itu nggak pernah. Nggak pernah terpikir. Jadi untuk supaya pulang dan diberi kesempatan hidup lagi itu sudah bersyukur sekali itu. Sudah bersyukur banget. Saya sudah pulang. Bahkan Kang, saya itu 22 bulan ya, mau ke 24 bulan itu, mau 2 tahun itu, selama saya tidur selalu mimpi pulang. Mimpi pulang gitu. Setiap saya tidur mimpi pulang, mimpi di rumah, mimpi ini. Jadi kehidupan saya berbalik. Kehidupan di alam mimpi lebih banyak daripada kehidupan. Iya. Makanya begitu saya pas waktunya mau pulang, saya juga percaya nggak percaya. Ini saya mimpi nggak? Mimpi nggak? Saya mimpi nggak gitu loh. Saya mimpi apa enggak nih? Gitu sampai saya nanya ke petugas yang jemput saya tuh, Pak, ini pulang beneran Pak? Iya, Pak Ustadz pulang katanya. Saya nggak mimpi kan Pak? Enggak katanya, beneran pulang katanya. Sampai seperti itu karena mungkin sindrom lah atau apalah saya nggak tahu itu. Sampai di rumah pun beberapa minggu begitu. Saya dilihat sama istri saya, katanya saya sering bengong. Istri saya nyamperin, Bi, saya baru sadar gitu. Karena kelamaan mungkin ya. Walaupun cuma 24 bulan dibandingkan Iwan teman-teman saya mungkin lebih lama. Tapi seperti itu. Kita ya Kang Jamrong boleh cobalah. Ini di ruangan sini. Jangan lama-lama, 2 minggu aja. Coba nanti si akang kameramen ini ngasih makan. 2 minggu aja gimana rasanya. Kalau Ya mau keluar, nggak ketemu orang, ya nggak ketemu matahari. Kalau mau latihan. Ya jangan Pak Ustadz. Gitu ya. Jadi sampai sudah tidak percaya akan pulang lagi ke rumah. Iya, betul. Udah nggak ada pikiran mau bikin apa-apa, nggak ada cerita, udah nggak ada. Karena kita ya tadi, mungkin karena juga kita punya kesalahan ideologi, pemikiran, makanya tahanannya juga tahanan psikologi, supaya kita betul dikasih waktu untuk merenung dan muhasabah. Bagi yang mau muhasabah dan merenung, ada juga Iwan yang nggak ada nggak ada basic muhasabah, nggak ada ini ya, lempeng-lempeng aja juga ada seperti itu. Mau kembali lagi. Pak Ustadz, ketika di dalam tidak ada kepikiran apapun, tapi ada tidak rasa penyesalan bahwa apa yang sudah saya lakukan ini ternyata tidak benar ya? Itu sangat menyesal. Saya sangat menyesal ya. Mudah-mudahan tidak menjadi dosa jariah ya. Mudah-mudahan karena kan saya juga banyak mengajar, banyak menjadikan orang juga berpemahaman salah seperti saya. Itu makanya ketika saya sadar, kemudian saya sampaikan juga bahwa apa yang pernah saya ajarkan tolong
lepaskan, tolong dihentikan. Kalaupun masih mau melakukan atau mau melanjutkan, silahkan. Saya sudah berlepas daripada itu semua, daripada yang pernah saya ajarkan. Itu sangat menyesal. Sangat menyesal. Kenapa? Karena ternyata pemahaman-pemahaman yang waktu itu menjadi pemahaman saya, itu bertolak belakang dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah pada umumnya. Gitu. Karena dasarnya tadi kebencian. Sementara kan kita dalam Islam nggak boleh kan ada rasa benci, rasa dendam, itu kan nggak boleh. Tapi ketika itu rasa benci, rasa dendam, melihat orang rasanya tuh musuh begitu. Jadi melihat orang itu, wah ini bukan kelompok saya nih. Kafir. Nah, Kafir. iya. Ini ahli bid'ah nih. Gitu kan. Iya. Orang tahlilan ahli bid'ah. Bida. Kafir. Bida. Neraka. Jadi seolah-olah Iya. surga itu punya kelompok saya. Iya. Gitu. Dan ada kuncinya, kunci surga. Kunci surga bayat. Masuk surga bayat gitu. Iya. Itu sudah mengklaim diri Iya. setelah bayat itu di surga. Iya, betul. Itu udah apa namanya? Ya udah kita udah nomor satu aja itu udah. Yang lain udah salah semua. Oh, customer prioritas. Jadi semua udah salah semua. Di luar kelompok kita udah batil semua. Oke. Gitu. Pak Ustadz, yang sudah dibaiat sebanyak 300 sekian ini, berapa yang ditangkap dan berapa yang masih beroperasi? Waktu ditangkap 2018 itu, saya dengan jamaah saya itu ada 45 orang. Gitu, 45 orang. Yang sisanya saya minta kepada petugas ya untuk ada yang saya jamin gitu kan untuk tidak ditangkap karena semua itu karena saya juga, jadi saya minta, tapi Pak Ustadz bisa jamin ya mereka nggak macam-macam. Insya Allah saya jamin untuk tidak ditangkap lagi. Adapun yang lainnya yang sekarang yang masih istilahnya kekeh gitu kan, masih bahasanya ya masih terus, ya silahkan lah, itu mah udah kembali ke masing-masing gitu kan, udah kembali ke ini. Yang penting saya sudah sampaikan bahwa saya sudah lagi tidak punya pemahaman itu. Oke, gitu. Pak Ustadz, ini terakhir, kira-kira berapa ratus jaringan teroris yang Pak Ustadz pahami yang hari ini masih beroperasi di Indonesia? Itu kalau jumlah otentiknya saya kurang bisa menjawab ya, artinya ya nggak bisa secara pas. Hanya banyak sekali jaringan-jaringan sel tidur ya, saya katakan sel tidur ya karena mereka juga underground, pergerakannya di bawah tanah, itu sangat banyak sekali. Mereka yang sampai hari ini ya masih berpegang kepada pemahaman mereka. Gitu. Saran saya bagi masih yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menjurus kepada terorisme dan radikalisme, ya banyak-banyak healing. Banyak-banyak jalan-jalan. Staycation. Banyak jalan-jalan supaya tahu bahwa ya dunia ini luas, tidak sekup kecil. Pemahaman itu tidak hanya hitam dan putih, tapi ada warna-warna lain yang harus juga kita hafal dan paham juga. Bahwa Indonesia khususnya Islam itu bukan hanya yang dipahaminya saja. Banyak mazhab, banyak toriko, banyak warna-warna gitu yang kita harus belajar terhadap itu. Nggak bisa kita menutup diri bahwa Islam itu hanya yang kita pahami saja. Tapi kita harus meluas, apalagi seluruh dunia. Di Indonesia aja sudah banyak, apalagi seluruh dunia. Ya, banyak sekali paham-paham seperti itu. Pak Ustadz, info yang kami terima bahwa hari ini setelah bebas, sedang fokus berdakwah anti terorisme dan anti radikalisme. Nah, Ya. kira-kira apa yang dilakukan itu? Ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh petugas ya, oleh Polri untuk melanjutkan kuliah di jurusan Magister Pendidikan Agama Islam. Ya, alhamdulillah sekarang saya sedang tesis, mohon doanya dari Amin. teman-teman GP Ansor. Ya, tesisnya yang berjudul tentang penangkalan paham radikalisme yang melalui pendidikan Islam efektif. Nah, selain itu pun saya banyak diminta oleh ada
LSM atau ada yang lain-lain untuk pembinaan-pembinaan di lapas-lapas dan ihwan-ihwan yang sudah keluar, ya udah bebas. Ya ini menjadi diskusi kita untuk menguatkan mereka supaya tidak lagi kembali kepada jalan yang salah. Ini alhamdulillah nih mulai banyak ihwan-ihwan juga, saudara-saudara kita yang mantan napiter itu sudah banyak meninggalkan pemahaman lamanya. Alhamdulillah. Ya, termasuk salah satunya ini bagian juga dari saya menghadiri podcast GP Ansor. Mudah-mudahan saya berharap pada pemuda-pemuda Ansor ya untuk tidak membuka sesuatu yang bukan memang menjadi pemahamannya gitu ya. Artinya jangan sampai terpengaruh oleh informasi atau berita-berita yang belum jelas kebenarannya gitu ya. Seperti itu. Oke, Pak Ustadz, terakhir closing statement untuk masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia agar tidak mudah terpapar paham radikalisme. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah di penghujung acara ini saya sampaikan terakhir terus membuka diri, informasi-informasi yang datang harus difilter, hoax, berita-berita palsu, berita-berita yang tidak benar itu harus di-counter, ya, tetap menjaga persatuan, persaudaraan umat Islam, apapun mazhabnya, siapapun pemimpinnya, kita harus tetap bersatu berpadu untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik. Hatur nuhun, Ustaz Hatur nuhun. Syahid, Ustadian ya. Ustaz. Baik, sahabat sekalian, demikian diskusi singkat kita dengan Ustaz Dian. Pada akhirnya beliau menyampaikan bahwa terbukalah dengan dunia, pahami dan tabayun dengan segala bentuk informasi. Baik, kita akan berdiskusi dengan narasumber yang tidak kalah keren di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.